Baik Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat siang, salam bahagia. Dan kita bertemu kembali pada sesi kali ini. Yang akan kita bahas adalah tentang zat gizi yang kita sebut kelompok mineral. Karena ini menjadi salah satu juga isu penting di dalam pola makan atau diet nabati alias diet vegan atau plant-based diet. Isu pertama tentu adalah merupakan zat gizi yang dalam kelompok mineral yang kita sebut zat besi atau Fa ataupun iron dalam bahasa Inggris. Yang paling sering ditanya adalah orang-orang yang tidak konsumsi hewani alias tidak mendapatkan zat besi dari hewan, katakanlah dari daging ya atau dari makanan hewani lainnya, maka akan risiko tinggi mengalami atau menderita penyakit yang kita sebut sebagai penyakit anemia gizi besi, yaitu karena kekurangan zat besi. Dan memang secara ilmiah kita tahu ada perbedaan antara besi pada hewan dan besi pada tumbuhan yang kita sebut sebagai besi hem dan non-hem. Secara umum, besi hem absorpsinya atau penyerapannya lebih tinggi daripada yang non-hem. Tetapi bukan berarti dengan tidak mengonsumsi produk-produk hewani kita akan kekurangan zat besi dan menderita penyakit yang disebut anemia. Karena anemia ada beberapa jenis. Hal ini dikarenakan oleh B12, kekurangan B12 atau asam folat yang nanti akan kita bahas pada sesi tentang vitamin. Tetapi ada juga yang paling umum yang kita sebut sebagai anemia gizi besi atau AGB ya. Itu karena defisiensi atau kekurangan zat besi. Ada satu tip yang sangat menarik yang saat ini mungkin banyak orang sudah tahu, bahwa konsumsi vitamin C bersama dengan konsumsi zat besi dari nabati akan meningkatkan absorpsi atau penyerapan zat besi antara 2 sampai 4 kali lipat lebih tinggi, menaikkan kemampuan absorpsinya dari besi yang ada di makanan nabati. Dan biasanya makanan-makanan berbasis nabati atau makanan vegan selalu cenderung tinggi vitamin C, apakah itu dalam buah-buahan maupun sayur-sayuran. Jadi ketika kita makan bersama-sama, masih ingat waktu kita bicara di sesi kedua tentang panduan pola makan vegan yang kita melihat ke acuan ataupun panduan dari pemerintah, Kementerian Kesehatan yang namanya Isi Piringku. Di situ kita makan bersama-sama, ada kelompok sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk dan juga makanan pokok. Sehingga kalau kita mau gizi seimbang, kita mesti makan 4 kelompok itu. Tidak hanya salah satu kelompok atau 2 di antara 4 kelompok. Itu tidak gizi seimbang. Karena ingat sekali lagi, antara kelompok makanan yang berbeda tidak bisa saling disubstitusi. Itu sangat penting patokannya supaya kita bisa mendapatkan gizi yang seimbang. Jadi, kalau kita konsumsi bersamaan antara makanan pokok ataupun lauk pauk yang mengandung zat besi, katakanlah ataupun sayur-sayuran yang juga di dalamnya sudah mengandung vitamin C, plus kita mengonsumsi juga yang namanya buah-buahan juga tinggi vitamin C, sehingga vitamin C yang ada di makanan sayur-sayuran dan buah-buahan itu akan membantu penyerapan zat besi yang juga ada di dalam sayur-sayuran dan makanan nabati lainnya. Secara kuantitatif, kalau kita melihat kandungannya, zat besi sebetulnya cukup tinggi di dalam nabati. Saya ambil contoh simple. Kita tidak usah berbicara sayur-sayuran hijau dulu, karena pada prinsipnya sayur-sayuran hijau memang tinggi zat besi. Tetapi karena ada gangguan zat-zat tertentu yang kita sebut anti gizi yang bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, sebut saja seperti asam fitat atau oksalat ya. Tetapi pada proses fermentasi kedelai menjadi tempe ini menarik sekali. Asam fitat yang bisa mengganggu penyerapan zat besi atau kalsium atau zinc akan dirubah menjadi senyawa lain. Salah satunya inositol dengan 6 molekul asam fosfat. Jadi inositol menjadi salah satu senyawa hasil konversi ya daripada si asam fitat yang ada di kedelai. Sehingga bioavailability atau ketersediaan biologis dari zat besi, kalsium, zinc di dalam tempe itu lebih tinggi. Sehingga absorpsi atau penyerapan besi di dalam tempe lebih tinggi daripada di dalam kedelai. Karena sudah mengalami proses fermentasi tadi. Jadi benar-benar proses fermentasi dari kedelai menjadi tempe meningkatkan bukan saja mutu protein seperti yang kita sebut tadi pada sesi sebelumnya, sesi ketiga, itu tentang mutu protein. Karena apa? Karena proses fermentasi itu merubah protein utuh sebagai makromolekul di dalam kedelai menjadi sebagian menjadi
asam amino yang lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Jadi itu sudah proses membantu namanya pencernaan enzimatik dan juga mekanik di dalam tubuh kita. Jadi dalam proses fermentasi itu dengan bantuan mikroba itu sudah bisa menaikkan mutu protein. Begitu juga dengan mutu atau yang kita sebut bioavailability daripada si zat besi. Secara penelitian epidemiologi ya, baik di daerah di Indonesia, beberapa penelitian yang kita lakukan ya di kampus, dan juga kalau kita baca jurnal-jurnal penelitian teman-teman kita di luar negeri, secara umum prevalensi anemia gizi besi pada kelompok vegetarian, vegan, dan juga non-vegetarian dan non-vegan itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Sehingga dari situ kita bisa melihat sesungguhnya kita bisa memenuhi kebutuhan gizi dalam hal ini zat besi supaya tidak terjadi penyakit anemia gizi besi dengan mengonsumsi makanan-makanan yang berasal dari nabati. Jadi kalau kita lihat kandungan zat besi, saya ambil contoh tempe ya. Tempe dalam 100 gram tempe, ini tempe seger ya, fresh tempe. Kita lihat dari data hasil penelitian dari Kementerian Kesehatan, ini data lama ya. Kalau kita bandingkan juga dengan data baru yang dikeluarkan oleh beberapa penelitian terbaru, termasuk dari USDA ya, maka hampir sama. Tidak terdapat banyak sekali perbedaan yang bermakna. Jadi saya ambil saja contoh yang paling umum yang sering kita sampaikan di dalam seminar-seminar, bahwa kandungan besi di dalam 100 gram tempe itu sekitar 10 mg. Sedangkan kandungan zat besi di dalam 100 gram daging sapi sekitar 2,8 mg. Dan dalam 100 gram daging ayam sekitar 1,5 mg, karena besi itu satuannya miligram zat besi. Dan di dalam 100 gram daging kambing itu mengandung zat besi sekitar 1 mg. Jadi secara umum saya bisa mengatakan kandungan zat besi di dalam tempe dengan berat yang sama, itu kita patokan 100 gram, akan mengalami atau memiliki kadar zat besi sekitar 10 kali lipat lebih tinggi daripada daging kambing. Padahal kalau kita mau lihat dari harga, mungkin ya kisaran harga tempe sekitar hanya 1/10 dari harga daging, termasuk daging kambing. Tetapi zat gizi besinya 10 kali di atas daging kambing. Begitu juga dengan daging ayam. Kita bisa melihat dari kadarnya tadi bahwa tempe memiliki atau mengandung zat besi sekitar 7 kali lipat lebih tinggi daripada di dalam daging ayam. Demikian juga dengan daging sapi. Jadi 100 gram tempe mengandung zat besi sekitar 4 kali lebih tinggi daripada daging sapi. Jadi ini adalah beberapa fakta ilmiah yang kita bisa lihat di dalam kandungan tempe. Dan tentunya bukan cuma kuantitasnya ya yang tinggi, yaitu zat besi di dalam tempe, tapi kualitasnya juga sangat bagus, lebih mudah diserap oleh tubuh yang kita sebut bioavailability-nya atau bioavailabilitasnya lebih tinggi. Yang sudah saya sebutkan tadi alasannya kenapa mineral seperti besi, kalsium, zinc di dalam tempe lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan dalam bentuk aslinya di produk kedelai, di dalam kedelai itu sendiri. Jadi secara umum kita bisa mengatakan zat besi di dalam sayur-sayuran hijau itu cukup tinggi. Cuman walaupun kandungan zat besi di dalam sayur, sebut saja sayur bayam umpamanya, memang kandungan zat besinya mungkin lebih tinggi daripada tempe, tetapi absorpsinya dalam tubuh akan lebih baik besi tempe daripada besi di dalam sayur bayam atau sayur-sayur hijau yang lain. Karena di dalam sayur-sayuran seperti sayur bayam itu mengandung ada yang disebut sebagai oksalat. Dan oksalat ini memang bisa mengikat ya besi, sehingga dia membuat besi dalam sayur itu lebih sulit untuk bisa diserap oleh tubuh kita ketimbang dengan zat besi yang ada di tempe. Begitu juga dengan fortifikasi besi dalam makanan-makanan. Ya, katakanlah dalam tepung terigu kita tahu ada fortifikasi zat besi, dan zat besi seperti itu akan lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Jadi zat besi sebetulnya bukan satu isu yang tak bisa diselesaikan untuk pola makan diet nabati. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan gizi. Sebagai contoh pribadi deh, walaupun ini namanya studi kasus ya, case study, bukan seperti penelitian epidemiologi yang bersifat komunitas yang saya sebutkan di awal tadi. Saya pribadi, saya mungkin hampir 32 tahun sudah ya tidak mengonsumsi daging ya, dan saya tidak mendapatkan besi dari daging. Tetapi selama ini kalau saya kontrol setiap setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali, HB darah saya
yang menjadi salah satu parameter kekurangan zat besi. Di selain mungkin kita punya ferritin, cadangan besi ya. Jadi kita sebut Hb, hemoglobin. Hb darah saya tidak pernah di bawah 14. Yang secara umum kita berpatokan orang dewasa laki-laki minimal harus memiliki Hb sekitar 14. Pada wanita minimal 12, pada ibu hamil bisa 11 minimal. Jadi saya selama ini walaupun tidak mengonsumsi daging dan produk hewani lainnya selama 32 tahun, Hb darah saya tidak pernah di bawah 14. Artinya apa? Dengan tidak mengonsumsi besi dari hewani, saya tetap bisa memenuhi kebutuhan zat besi saya dengan parameter hemoglobin saya tidak pernah di bawah minimal. Bahkan di sekitar 15, 15,5 ya. Jadi saya kira itu sedikit pengalaman pribadi saya sebagai sebuah studi kasus dan juga hasil penelitian kami terhadap kelompok-kelompok pada masyarakat baik itu VG, vegan maupun non-VG yang sering kita lakukan di dalam penelitian skripsi, tesis maupun juga jurnal-jurnal penelitian internasional yang sering kita baca. Jadi sekali lagi saya tutup dengan satu fakta ilmiah bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau bermakna antara prevalensi anemia kekurangan gizi besi yang kita sebut AGB ya, anemia gizi besi antara kelompok vegetarian, vegan dan juga yang non-VG dan non-vegan. Baik, terima kasih sampai di sini pada sesi kali ini tentang zat besi sebagai salah satu zat yang menjadi kelompok mineral. Baik, terima kasih atas perhatiannya.